Perkenalkan, nama saya Febri Eko Desianto, saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika yang bermata pelajaran Pak Sauji. Dan saya ingin menjelaskan materi tentang arus listrik bolak-balik. Arus listrik bolak-balik. Arus listrik bolak-balik atau AC adalah sejenis arus yang mempunyai arah bolak-balik karena sumber voltasenya menghasilkan voltase atau voltase alternating. Sistem kelistrikan ini pada kendaraan motor menggunakan arus searah. Listrik berasal dari arus bolak-balik dengan menggunakan inverter. Pada kendaraan bermotor memakai generator AC atau alternator. Memerlukan perubahan arus bolak-balik itu jika alternator sesuai digunakan pada kendaraan bermotor tersebut. Arus bolak-balik merupakan arus yang arah dan besar setiap saatnya berubah-ubah. Arus bolak-balik keadaan dalam dunia kelistrikan banyak digunakan. Arus bolak-balik selalu mempunyai nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah. Dalam peristiwa mencapai nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah, maka dikatakan telah mencapai nilai satu gelombang penuh. Nilai puncak gelombang atas dan gelombang bawah sering pula disebut dengan nilai dari puncak ke puncak atau nilai peak to peak. Arus listrik bolak-balik. Arus listrik bolak-balik dibagi atas yaitu besaran dalam listrik bolak-balik, tegangan dan arus, impedansi, dan penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Besaran dalam listrik bolak-balik, tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC elemen rangkaian kapasitor. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum arus dan tegangan bolak-balik yaitu V sama dengan V max sin W kali T. I sama dengan I max sin W kali T. V max sama dengan I max kali R. V sama dengan I kali R. IR sama dengan 2I max atau maksimum kali dengan selangi IR sama dengan 2I max yaitu dibagi P, dan VR yaitu 2 kali V max atau V maksimum dibagi dengan P. Terangannya sebagai berikut. IR sama dengan kuat arus rata-rata dan VR adalah tegangan rata-rata. Gambar di bawah ini menunjukkan gelombang tegangan bolak-balik sinusoidal. Dan gelombang ini terdiri atas V dan ada dua gambar pada gambar ini. A. Arus dan tegangan efektif. Nilai efektif kuat arus dan tegangan AC adalah arus dan tegangan AC yang dianggap setara dengan kuat arus tegangan AC yang menghasilkan jumlah kalori yang sama ketika melalui suatu pengantar dalam waktu yang sama. Apabila tegangan kuat arus diukur dengan alat ukur, maka nilai tersebut efektifnya. Berikut hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum. Nilai efektif sama dengan IEF sama dengan I max dibagi akar dari 2 yaitu sama dengan 0,707 dikalikan I max. VIF sama dengan V maksimum dibagikan dengan akar
akar dari 2 sama dengan 0,707 dikalikan V maksimum. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata bolak-balik adalah harga arus bolak-balik yang setara dengan suatu harga arus rata, yaitu arus DC dalam waktu yang sama dapat menggunakan sejumlah listrik yang sama. Jadi harga rata-rata dari arus dan tegangan bolak-balik diambil untuk satu periode seperti di gambar. Lihat ada grafiknya. Dan hubungan maksimum rata-rata itu adalah I sama dengan 2I maksimum dibagikan P. V maksimum sama dengan 2 V R sama dengan 2 V maksimum dibagi dengan P. Contoh soal arus dan tegangan. Sebuah generator menghasilkan tegangan bolak-balik memiliki nilai maksimum yaitu sebesar 450 volt. Itulah besar tegangan efektifnya. Diketahui sini Vmax-nya, V maksimumnya adalah 450 volt. Yang ditanyakan adalah Vf-nya atau dengan tegangan efektifnya. Penyelesaiannya adalah tegangan efektif sama dengan V maksimum dibagikan dengan akar 2. 460 volt dibagikan dengan akar 2 sama dengan 225 volt dibagi akar 2. Itu V atau tegangan efektifnya sama dengan 318,19 volt. Jadi besar tegangan efektifnya adalah 318,19 volt. Impedansi juga dikenal sebagai impedansi listrik, mengacu pada ukuran oposisi terhadap arus bolak-balik atau AC. Impedansi adalah komponen kunci dalam efisiensi dari sebuah rangkaian listrik yang dicapai dan praktik mencocokkan impedansi. Impedansi listrik atau listrik sering disebut dengan impedansi. Menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik sinusoid. Ada rumusnya di resistansi listrik. Resistansi listrik adalah suatu gaya yang dapat mengurangi atau menghambat atau bahkan menghentikan aliran elektron. Resistansi juga diartikan dengan perbandingan antara tegangan atau beda potensial dengan arus yang melewati konduktor sebagai rumus berikut. R sama dengan V per I. Tetapi persamaan tersebut dibalik, maka I sama dengan V per R. Resistansi listrik X. Reaktansi listrik atau hambatan terjadi pada arus bolak-balik atau AC, atau tepatnya adalah perlawanan sebuah rangkaian atau sirkuit elektronika terhadap perubahan tegangan atau arus listrik karena adanya induktansi atau kapasitansi. Dasarnya reaktansi listrik hampir sama dengan resistansi atau hambatan listrik, dan satuan dalam pengukuran juga sama, yaitu ohm. Reaktansi cuma terjadi saat adanya perubahan tegangan atau arus listrik pada sebuah tegangan. Reaktansi reaktansi kapasitif yaitu hambatan pada kapasitor yang dilewati oleh listrik bolak-balik. Rumusnya adalah X sama dengan setengah kali P F per C. Di sini P-nya tuh dibagi, P-nya tuh 3,14 atau 22/7. Dan kita masuk materi selanjutnya, itu rumus reaktansi induksi.
induktif. Reaksi induktif yaitu hambatan yang terjadi akibat terjadinya adanya gaya gerak listrik atau JJL induksi yang muncul pada sebuah listrik yang bolak-balik atau AC. Rumusnya sebagai berikut: XL sama dengan 2pi F 2 kali P kalikan F dan kalikan L. Rumus reaktansi induktif. Reaktansi induktif yaitu hambatan yang terjadi akibat adanya gaya gerak listrik atau JJL induksi yang muncul pada sebuah induktor yang dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Rumusnya sebagai berikut: X sama dengan setengah kalikan P kalikan F kalikan C. Soal impedansi. Diketahui R sama dengan 20, L nya sama dengan 0,4 H dan C nya sama dengan 40 atau 40 kali 10 maka 6 P. Jawabannya, yang pertama kita cari reaktansi induktifnya atau XL nya. XL sama dengan 2 kalikan P kalikan F kalikan L. 2 kali 1,4 2 kalikan 3,142 kalikan 50 kalikan 0,4 sama dengan hasilnya 125,56 ohm. Dan kita cari reaktansinya kapasitif, yaitu X nya sama dengan 1,5 kalikan kalikan C dan setengah kalikan 2 kali dalam kurung 2 kalikan 3, 142 kalikan 50 kalikan dalam kurung 40 kali 10 min 6 akad min 6, yaitu mendapatkan hasilnya 79,57 ohm. Dan menghitung impedansi rangkaian RLC. Di sini Z sama dengan R kuadrat tambah XL dan kurung XL kurang XC tutup kurung kuadrat. Z sama dengan akar dari 20 kuadrat, yaitu ditambah 125,56 dikurang 79,57 ini dalam tanda kurung ya, dikuadratkan, dan Z akar dari 20 kuadrat ditambahkan dalam kurung 125,56 dikurang 79,57 tutup kurung akar 2, dan Z sama dengan 20 akar 2 ditambah akar dari 20 kuadrat tambah 45,99 kuadrat. Kita ubah 20 nya ke jadi akar dari 400 tambah 2115,08 dan kita mendapatkan hasilnya yaitu Z sama dengan 2135,08 ohm. Maka akan diperoleh impedansi listrik rangkaian RLC sebesar 2135,08 ohm. Sifat-sifat rangkaian RLC. Induktif, fase arus
terlambat dari fase tegangan sebesar 0 atau 90 derajat. Nilai XLC lebih besar daripada XC kapasitif. Fase arus terlambat dari fase tegangan itu nilai XL lebih besar dari XC, dan resistif arus dari tegangan adalah sefase. Nilai XL sama dengan XC. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik yaitu atau bolak-balik yang setara dengan suatu harga arus rata atau arus DC dalam waktu yang sama memindahkan sumber listrik yang sama, itu harga rata-ratanya berikut. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik yaitu tuning. Tuning adalah salah satu bagian dari radio yang berfungsi memilih salah satu frekuensi pemancar yang ada di udara. Ini adalah dengan mudah menggunakan prinsip resonansi. Resonansi adalah peristiwa bergetarnya benda lain akibat getaran sebuah benda walaupun kedua benda tidak bersentuhan. Alasan getaran ini adalah terdapat kesamaan frekuensi antara kedua benda tersebut. Maka di sini resonansi ini dipakai pada sebuah radio. Dan filter. Di materi filter atau tapis dalam penyerahan gelombang reaktiver berfungsi untuk mendapatkan tegangan output searah dan rata rangkaian reaktiver. Tujuan dari penyearah adalah memperoleh arus searah dalam penyearah secara periodik. Jadi arus searah ini mengandung komponen arus bolak-balik. Variasi tegangan ini disebut riap tegangan. Riap tegangan pada penyearah setengah gelombang. Untuk lebih memperkecil riap tegangan ini digunakan filter yang bertugas untuk meloloskan komponen searah, mencegah komponen bolak-balik. Low pass RC atau tapis lolos rendah. Low pass RC atau filter atau penyaring lolos bawah RC adalah rangkaian filter yang terdiri dari komponen pasif, resistor, dan kapasitor yang meneruskan sinyal frekuensi rendah dan memblokir sinyal frekuensi tinggi. Untuk membuat low pass RC filter, resistor ditempatkan secara seri ke sinyal input dan kapasitor ditempatkan sejajar atau paralel dengan sinyal input seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. High pass atau tapis lolos tinggi. High pass atau tapis lolos tinggi adalah filter yang melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi yang di atas frekuensi cut off atau VC. Dengan melemahkan sinyal masukan dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cut off, idealnya tidak ada. Dari gambar 1.a menunjukkan tanggapan frekuensi ideal, gambar 1.b menunjukkan tanggapan frekuensi praktik dari high pass filter. Band pass atau tapis lolos atas. Band pass adalah filter yang menggunakan sinyal berada di antara frekuensi bawah hingga frekuensi batas atasnya, seperti pada gambar di bawah. Band stop atau notch filter. Band stop filter akan melewatkan semua frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentang titik cut off. Band stop filter juga merupakan kombinasi dari low pass dan high pass filter dihubungkan secara paralel sebagai gambar berikut.
Soal rangkaian RLC. Rangkaian listrik RLC dihubungkan pada sebuah sumber tegangan bolak-balik. Jika nilai dari komponen induktor pada rangkaian adalah 10 pangkat min 3 dan frekuensi resonansinya sebesar 1000 Hz, berapakah nilai kapasitasnya dengan asumsi nilai pi kuadrat sama dengan 10. Diketahui nilainya sama dengan 10 pangkat min 3 dan frekuensinya sama dengan 100 Hz. Ditanyakan C-nya. Pembahasan untuk mendapatkan jawaban sebagai berikut. V sama dengan 1/2 kalikan akar kalikan pi kalikan akar atau LLC. Pi kuadrat sama dengan 1/4 pi LLC. C sama dengan 1/4 pi kuadrat L kali F kuadrat atau frekuensi kuadrat. C sama dengan 1/4 dikalikan 10 dikalikan 10 min 3 dikalikan 10 pangkat min 3 dikalikan 1000 pangkat dikuadratkan. C sama dengan 0,25 10 pangkat min 4 F. C sama dengan 20 UF. Kelebihannya: 1. Cara mendapatkan arus listrik AC mudah, yaitu hanya menggunakan generator. Dan 2. Penyaluran arus listrik AC biasanya disalurkan ke tempat yang jauh karena memiliki kerugian dan yang lebih kecil dibandingkan dengan arus listrik searah atau DC. Untuk menyalurkan arus listrik ke tempat yang jauh, maka menggunakan voltage yang sudah di step up. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.